Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat sahabat Bajadul dimanapun kalian berada. Di Kamis Kismis kali ini saya akan membahas tentang mitos dan legenda seputar Waduk Telaga Sari yang berada di kawasan Gunung Pasir, serta beberapa kejadian yang pernah dialami oleh warga Balikpapan saat melintas di telaga ini. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan lagi untuk sahabat Bajadul yang ingin berkontribusi dalam mendukung program Taksi Kayu Reborn, kalian bisa memesan merchandise berupa kaos dan topi di taksikayu.id dan di bajadul.id. Jadi kalian kunjungi website official Bajadul dan Taksi Kayu serta ikuti langkah-langkahnya untuk berkontribusi mendukung Taksi Kayu kembali mengaspal dan menjadi ikon pariwisata di Kota Balikpapan. Bersama saya Misket, inilah Kamis Kismis. Bagi warga Balikpapan, khususnya para pemancing, nama Telaga Sari tentu sudah tidak asing di telinga. Telaga yang terletak di pertigaan Gunung Pasir dan Marta Dinata ini dipercaya oleh warga Balikpapan didiami oleh berbagai makhluk astral yang sudah mendiami kawasan ini selama puluhan tahun. Sebelum dibangun waduk pada masa kolonial Belanda silam, konon ukuran Telaga Sari ini sangat luas, memenuhi hampir seluruh kawasan Gunung Pasir, Marta Dinata, dan Gunung Sari. Di sekelilingnya dipenuhi pepohonan jenis ketapang dan akasia yang berjejer rapi, tumbuhan karamunting yang hijau, dan rumputan gajah yang segar menghiasi sekat-sekat di antara pepohonan. Saat tengah hari, matahari membiaskan sinarnya di permukaan air yang bening, memperlihatkan ikan-ikan yang sedang asyik bermain. Hingga saat Belanda datang ke Balikpapan dan berencana menjadikan Telaga Sari sebagai bendungan dan hutan kota. Perencanaan dan perhitungan yang dilakukan Belanda cukup matang saat itu dalam membangun bendungan Telaga Sari ini. Pohon-pohon akasia dan ketapang ditanam di sekeliling telaga hingga ke tanah lapang di bagian belakang telaga, ke area yang sekarang menjadi bangunan SMP 2 dan Sekolah Sinar Pancasila, yang pada masa itu masih belum ada rumah-rumah penduduk, apalagi gedung-gedung perkantoran seperti sekarang ini. Selain melakukan penanaman pohon sebagai resapan air di sekeliling telaga, Belanda juga menancapkan tiang-tiang pancang ke dalam telaga untuk menjaga stabilitas permukaan tanah di dasar telaga. Belanda juga memfungsikan Telaga Sari sebagai ground tank atau tangki penyimpan suplai air bersih untuk kehidupan masyarakat Balikpapan kala itu, sehingga bendungan telaga menjadi salah satu aset penting kota yang turut berperan dalam perkembangan dan pembangunan kota Balikpapan pada masa kolonial Belanda. Hingga memasuki masa penjajahan Jepang di Belanda pada tahun 1942, banyak aset-aset Belanda yang dihancurkan dan dibakar oleh Jepang. Bendungan Telaga Sari pun tak luput menjadi saksi kekejaman tentara Jepang di Balikpapan kala itu. Konon di masa penjajahan Jepang, Telaga Sari menjadi salah satu tempat yang digunakan oleh tentara Jepang untuk melakukan penyiksaan terhadap para Romusa maupun warga sipil yang mereka bawa. Kawasan Telaga Sari digunakan sebagai arena pertarungan untuk mengadu warga Balikpapan dengan buaya. Banyak warga Balikpapan yang tewas karena pertarungan yang sangat kejam itu. Bagi yang menolak bertarung melawan buaya, maka akan langsung ditembak mati oleh tentara Jepang. Selain sebagai tempat pertarungan melawan buaya, Jepang menggunakan kawasan Telaga Sari sebagai tempat latihan menembak, dan yang menjadi sasaran tembak adalah orang-orang Balikpapan atau Romusa. Dan jasad mereka akan dibiarkan begitu saja untuk menjadi santapan buaya di telaga itu. Selain keberadaan istana makhluk astral di dalam telaga itu, konon kekejaman tentara Jepang pada masa itu juga menjadi salah satu penyebab kawasan Telaga Sari menjadi tempat paling angker di kota Balikpapan dan sering memakan korban di kemudian hari. Berikutnya saya akan menceritakan dua kejadian yang pernah dialami oleh warga Balikpapan saat melintas di kawasan Telaga Sari. Kejadian yang pertama ini dialami oleh seorang anak perempuan, sebutlah namanya Mawar. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 80-an silam saat Mawar masih sekolah di kelas 4 SD. Sore itu Mawar diajak ibunya berjalan-jalan ke rumah teman ibunya di daerah Angkatan Laut Gunung Pasir. Sesampainya di sana, seperti biasa banyak teman sebaya yang mengajaknya bermain di halaman rumah yang luas. Dan selain itu, satu hal yang menyenangkan yang diingat oleh Mawar adalah banyak jajanan di rumah teman ibunya itu. Tidak terasa hari beranjak senja, waktu berpamitan pun tiba.
Selain membawa bonbon dan coklat kesukaan Mawar, berbagai macam kue juga diberikan oleh teman ibunya untuk Mawar. Ibunya menyimpan bonbon dan kue-kue lainnya, tapi Mawar ingin kue bolunya untuk dimakan sambil jalan turun dari kompleks angkatan laut tersebut ke Gunung Sari. Setelah berpamitan, mereka pun mulai berjalan menyusuri jalan raya di atas kompleks. Senja mulai turun dan pandangan sudah mulai gelap di seberang telaga. Mawar masih mengunyah kue bolunya sambil setengah berlari mengejar ibunya yang terbiasa berjalan cepat. Dia meminta ibunya untuk berjalan lebih pelan, tapi ibunya ingin mereka secepatnya sampai di rumah karena jalanan di sekitar telaga akan sangat gelap saat malam. Di antara keremangan senja, Mawar melihat dari arah depan ada seorang wanita berambut sangat panjang berjalan berlawanan arah dengannya. Bajunya hitam, rambut terurai tidak teratur, dan wajahnya terlihat masih samar-samar terlihat oleh Mawar. Sambil masih mengunyah kue bolu dan menggenggam sisa kuenya, Mawar tetap berjalan cepat bersama ibunya. Saat kurang lebih 1 meter dari wanita berbaju hitam di depan mereka, Mawar berusaha menepi untuk memberi jalan kepada wanita tersebut karena sosoknya terlihat sangat besar, bahkan lebih tinggi dari ibunya Mawar. Saat bersampingan dengan Mawar, dilihatnya wanita tersebut. Sungguh tak disangka oleh Mawar, raut wajah wanita tersebut terlihat tidak senang karena dipandangi, dan karena dia merasa Mawar menghalangi jalannya. Saat Mawar memandang lekat-lekat wajah perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu menyeringai menyeramkan dengan gigi taringnya, matanya membelalak besar seperti topeng leak dari Bali. Mawar terdiam dan langkahnya berhenti tepat di hadapan wanita itu. Dilihatnya baju hitam wanita tersebut seperti jubah lebar berkibar-kibar tertiup angin senja. Mawar tak menyangka akan mendapat pemandangan seperti itu. Di antara kagetnya, tiba-tiba tangan wanita itu memukul tangan Mawar yang sedang memegang kue bolu, sehingga kue bolunya terjatuh ke tanah. Tangannya berkuku panjang dan terlihat keriput. Mawar tersentak, sontak berteriak memanggil ibunya, dan perempuan mengerikan itu langsung beranjak dan tiba-tiba menghilang di telan senja. Saat masih kebingungan, Mawar ditanyai oleh ibunya kenapa dia berteriak. Sambil menunjuk kue bolunya di tanah, Mawar memberitahu ibunya tentang sosok perempuan berbaju hitam yang memukul tangannya hingga kue bolunya jatuh ke tanah tadi. Ibunya Mawar tertegun keheranan karena ternyata dia tidak melihat sosok perempuan yang dimaksud oleh Mawar. Mawar berusaha meyakinkan ibunya tentang sosok yang dilihatnya itu, perempuan berambut panjang dengan wajah menyeramkan dan kuku-kukunya yang panjang. Ibunya tersentak kaget, dilemparkan pandangan ke sekitar tempat mereka berdiri. Di seberang telaga, tidak ada siapa-siapa sedari tadi. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding, diraihnya tangan Mawar dan mereka berdua segera cepat-cepat beranjak dari situ. Atas kejadian itu, keesokan harinya si Mawar jatuh sakit, mungkin keteguran. Ibunya pun menceritakan kisah itu kepada ayahnya Mawar bahwa kemarin mereka diganggu oleh makhluk penunggu Telaga Sari Gunung Pasir. Salah satu fungsi awal bendungan Telaga Sari adalah sebagai ground tank yang memiliki 2 tangki besi berukuran sangat besar di tengah telaga. Konon warga sekitar juga mempercayai bahwa 2 tangki besi itu dijaga oleh sepasang makhluk astral berwujud raksasa laki-laki dan perempuan. Berikut adalah satu peristiwa mistis yang pernah dialami oleh beberapa orang, dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 85 silam. Di tahun 80-an silam, sudah hal yang lumrah bagi anak-anak yang tinggal di sekitar Gunung Pasir dan Gunung Sari mengisi waktu bermainnya dengan pergi memancing di Telaga Sari, seperti yang dilakukan oleh Anto dan teman-temannya siang itu. Mereka berencana memancing selepas zuhur, karena kebetulan saat itu air telaga sedang surut karena kemarau dan tidak ada hujan selama beberapa waktu. Dan saat surut, Telaga Sari adalah tempat bermain dan memancing yang relatif aman bagi anak-anak. Ketinggian air yang hanya selutut orang dewasa saat itu tidak akan membahayakan bagi anak-anak untuk bermain di sekitar telaga. Anto dan teman-temannya pergi ke telaga sekitar jam 1 siang. Mereka asyik memancing karena kebetulan hasil tangkapan mereka yang sangat banyak dan tidak seperti biasanya. Mungkin karena pengaruh air yang sedang surut. Karena saat telaga itu sedang pasang, ikan-ikan yang ada di dalam telaga akan menyebar dan pastinya hasil pancingan mereka tidak sebanyak saat itu. Anto dan teman-temannya asyik memancing hingga waktu beranjak sore. Mungkin sekitar jam 4:30 sore, beberapa teman Anto mengajak Anto untuk pulang. Tapi rupanya Anto sedang keasyikan dan masih ingin menambah hasil pancingannya.
Akhirnya teman-teman Anto pun menuruti Anto dan tidak beranjak dari telaga. Hingga beberapa waktu kemudian, anak-anak itu mendengar suara geraman yang sangat keras dari dalam telaga. Dan di saat bersamaan mereka melihat Anto tiba-tiba melayang terkulai lemas seperti tertidur di pangkuan seseorang yang tidak terlihat. Dengan posisi kepala menjorok ke dalam air, ke arah air di mana dia lemparkan mata pancingnya. Masih terkejut melihat kondisi Anto, anak-anak itu tiba-tiba dikejutkan lagi dengan kemunculan sesosok makhluk tinggi besar hitam pekat dengan mata merah menyala. Dengan suara geraman menyuruh anak-anak itu untuk pergi dan mengatakan bahwa Anto akan ikut dalam pemujaan. Kemudian mereka melihat raksasa itu menyeret tubuh Anto hingga masuk ke salah satu tangki besi yang ada di telaga. Melihat semua kengerian itu, teman-teman Anto langsung lari tunggang-langgang menuju rumah Anto untuk memberitahu keluarga Anto tentang kejadian yang menimpa Anto sore itu. Keluarga dan orang kampung lantas melakukan pencarian ke telaga sore itu juga. Tapi pencarian tidak membuahkan hasil. Kemudian keluarga Anto meminta bantuan orang pintar dan juga ustadz yang cukup disegani kala itu. Mereka juga melakukan pencarian dengan menggunakan ritual Jawa, menggunakan tembang seruan untuk para lelembut yang mendiami kawasan Telaga Sari agar mengembalikan anak yang mereka sembunyikan. Hingga dini hari sekitar jam 2 pagi saat orang pintar yang memimpin ritual itu mengatakan bahwa dia mendapat bisikan dari penjaga gaib tangki besi yang ada di telaga. Mengatakan bahwa Anto sudah melakukan satu pelanggaran di wilayahnya. Anto telah menangkap dan membunuh anak-anak dari sepasang makhluk astral yang menjaga tangki besi di telaga itu, yang pada saat siang hari mereka berwujud ikan di dalam telaga. Keesokan harinya menjelang tengah hari, jasad Anto muncul sendiri ke permukaan air. Dengan tangannya yang masih menggenggam joran, dengan ekspresi wajah yang menyeringai ketakutan dan kesakitan, serta tubuh yang sudah membiru. Rupanya desas-desus tentang keberadaan pusaran air di Telaga Sari yang sering menyebabkan anak terseret dan tenggelam di situ adalah ulah sepasang makhluk astral penghuni tangki besi yang berfungsi sebagai ground tank di Waduk Telaga Sari.